Kita tunggu ini yang masih 3 orang tadi. Iya, Bapak. Woi, Masuk, berarti masuk. sinyal juga mantap di Manufu, yo. Ini saya ada panjat pohon ini. Aduh, Itu dapat bisa sinyal jadi dari Malaka. itu bisa jadi kronik nanti, satu Malaka lebih kronik. maju dari PTS. Satu kronik dalam rangka apa diskusi awal ada yang naik pohon untuk dapat sinyal. Karena nanti 50 tahun lagi orang baca sejarah Sasi dong bilang, wih dulu dong berjuang sampai naik pohon untuk diskusi penulisan sejarah. Karena waktu itu orang sudah, Betul, semua betul. anak muda sudah naik drone, dong sudah naik pohon lagi, naik drone. Oke. Ini kisi-kisi itu beta bisa bikin, tapi tentu soalnya akan detail. Karena kisi-kisi itu, misalnya dia punya cerita kan, Sasi Immanuel ini berasal dari Petra. Ya, maka pertanyaan yang Bapak dong harus cari untuk awal itu jemaat Petra. Ya, di tahun sekitar kalau Bapak dong bilang tadi jemaat Petra Immanuel itu mulai posnya sekitar tahun 1980, maka mesti mulai tulis dari Petra di tahun 1980-an. Ya, nggak itu cari orang-orang tua di situ cerita kenapa waktu itu putuskan untuk bikin pos di Sasi. Begitu. Apakah siapa saja orang-orang yang merintis? Mungkin orang dari Petra yang pikir jalan terlalu jauh dan kasihan ini orang-orang di Sasi dong datang sini, atau bisa saja terjadi orang-orang di Sasi itu yang berpikir lebih baik kau bikin pos dan dong mengajukan permintaan diskusi itu ke majelis. Begitu. Jadi bisa saja ada dua kemungkinan pos itu dibuka karena jemaat tua-tua di Petra merasa sekarang sudah saatnya kita persiapkan Sasi untuk jadi pos, atau justru orang-orang di Sasi yang berinisiatif, waktu mereka berinisiatif ini bisa saja dapat perlawanan dari orang-orang di Petra. Bilang, oh bosong san mau dan kotong lagi karena itu dong menghalang-halangi. Misalnya begitu. Tapi justru orang-orang di Sasi merasa karena kotong bukan mau memecah belah gereja, tapi kotong mau mendekatkan pelayanan ke jemaat di sini kami terus. Nah, Bapak dong mesti bongkar itu cerita. Jadi bongkar itu cerita untuk tahu siapa saja tokoh perintis. Apakah tokoh perintisnya dari Petra atau tokoh perintisnya dari Sasi. Lalu dari situ nanti kita akan mulai ya kita lihat misalnya bagaimana dinamika majelis jemaat di Petra. Mereka setuju, kalau mereka setuju, mereka berkontribusi apa untuk mulai di Sasi. Begitu. Apakah dong ada bikin anggaran untuk sudah kita mulai siap-siap kasih orang-orang di Sasi untuk bentuk satu pos sendiri, kasih dong dana, katakan waktu itu 5 juta untuk mulai membangun satu gedung KKRK, mulai dengan KKR, atau mulai dengan paduan suara, atau apa gitu. Jadi Bapak dong lacak ke situ, datang ke Sasi, cari tokoh-tokoh, lalu kemudian ya barangkali mulai diangkat juga di situ satu penatua khusus yang mengkoordinir wilayah rayon di Sasi. Jadi itu dia punya kisi-kisi. Lalu kemudian nanti dicari juga data tentang tadi kapan mulai kebaktian pertama ya yang diadakan di Sasi ya, dan kebaktian itu bukan lagi sebagai sebuah kebaktian yang dipimpin oleh penatua dari rayon di Petra, tetapi justru dikasih percaya kepada orang-orang di Sasi untuk mulai bikin ibadah-ibadah sendiri. Nanti coba beta bikin, tapi dia punya lacakan mesti lari ke ini. Karena detailnya soalnya mungkin beta tahu kan, beta hanya kasih cari tahu keadaan jemaat Petra di tahun 80-an, berapa banyak rayon di situ, ya siapa-siapa pendetanya, lalu bagaimana posisi Sasi dalam hubungan dengan Petra. Apakah di rayon sendiri, ataukah dia rayon di sekitar Petra, nanti kemudian baru dikembangkan menjadi rayon sendiri. Begitu. Lalu siapa-siapa tokoh yang berperan untuk mengusulkan atau memperjuangkan dimulainya Sasi sebagai satu pos. Apakah tokoh itu dari Petra atau tokoh itu dari memang dari orang-orang di Petra, tapi yang
tidak jadi anggota penatua di Petra, tapi mereka menjadi orang-orang perintis di Sasi, lalu mereka datang ngomong dengan majelis jemaat di Petra, kami mau sendiri. Begitu. Lalu tanggal-tanggal, mulai kebaktian, mungkin kebaktiannya mulai dengan anak sekolah minggu, seperti dulu beta di Sion, beta dengar cerita bila mulai dengan sekolah minggu ya. Kita pernah dengar cerita begitu. Atau Ya, mungkin benar, tempat Bapak. lain. Mulai Seperti dari itu. sekolah minggu. Di satu gedung yang bilang pakai triplex saja, kalau beta salah ingat. Iya, iya. Begitu. Itu yang Bapak dong mesti gali dia jadi sebuah cerita. Dan itu cerita tuh menarik. Mulai jadi cikal bakal atau masa-masa perintisan Sion Sasi. Lalu kemudian juga gali cerita tentang kenapa kasih nama dia Sion. Siapa yang mengusulkan nama itu? Ya, apa hubungan nama Sion dengan nama Immanuel? Begitu. Apa Immanuel dengan nama Petra? Ya, karena dia punya induk Petra. Begitu. Apa latar belakang berpikir orang tua dong sehingga kasih nama dia Sion? Itu juga mesti dicari. Kapan nama Sion itu mulai dipakai? Apakah mulai sejak awal ketika terbentuk POS atau dia baru datang belakangan ketika penabisan gedung kebaktian terbaru ini? Begitu. Itu juga hal-hal yang penting. Nanti coba beta kasih bikin dia punya kisi-kisi begitu ya, tapi soalnya terlalu detail. Begitu kira-kira Bapak Kamlasi juga Bapak Ibu Siap, Bapak. Iso. Mungkin dari Pak Even Leonokas ada kok. Apa dari tadi saya menangkap beberapa. Mungkin kalau salah nanti dikoreksi lagi. Mungkin nanti yang kita mesti mulai ini mesti ke apa gereja induknya dulu untuk menggali informasi di sana. Hanya untuk siapa-siapa yang harus didekati di sana, saya kira mungkin Bapak Ima yang lebih tahu. Kemudian pendeta-pendeta yang melayani sebelum Ya, ya. sebelum berdiri tahun 2007 itu juga mungkin kita mesti kejar-kejar. Hanya sekarang kalau bukti fisik kayak foto mungkin agak susah karena zaman itu ya Betul. kamera tidak berjamur seperti yang sekarang. Ya. Ya. Nah, barangkali bukan hanya pendeta saja, Bapak dong juga cari tahu penatua siapa yang dikasih tugas untuk mengkoordinir rayon Sasi. Tapi cerita tentang perintisan itu tidak hanya melulu bisa dapat di Petra. Ada orang tua yang di Sasi yang mungkin sekarang usia waktu tahun 80-an dong ada, ya sampai sekarang dong masih ada, dong bisa dijadikan sebagai narasumber awal. Untuk cerita kenapa sampai Bapak dong ada di sini. Pasti dong tahu sedikit cerita siapa yang dulu merintis di sini atau penatua siapa yang di sini. Lalu kalau foto-foto memang soalnya ada, soalnya apa-apa, tapi mungkin ada surat baptis dulu yang Ya, disimpan. surat Ya, atau bisa datang ke Petra untuk periksa buku Warta Mimbar atau buku induk baptisan, buku induk perkawinan, begitu. Di situ juga ada cerita-cerita, tanggal-tanggal Warta Jemaat Ibadah Rayon di Sasi dipimpin oleh siapa tahun 80-an. Kalau memang ada tertib administrasi itu dibuat. Kira-kira begitu. Iya. Baik, teman-teman, ini saya pikir kita masih punya waktu. Kalau masih ada hal-hal yang perlu untuk otong dapat informasi dari Pak Even, mungkin langsung Nona Ega ada kok? Dari saya. Oh ya, Ketua Majelis silahkan. Baik, terima kasih. Jadi dari saya mungkin ada satu pertanyaan untuk memperkaya tim yang akan bekerja. Mungkin yang saya tanyakan kepada Bapak,
menyangkut dengan para informan yang akan menjadi sasaran untuk diwawancarai oleh tim. Karena kalau kita berbicara tentang sejarah, kita tidak hanya bercerita tentang masa lalu, tapi juga masa kini. Ya. Mungkin pertanyaan Oke. diperjelas Ibu. Sudah jelas. Hanya beta tunggu ya. apa Ibu habis kok masih mau lanjut. Baik, baik. Memtua sudah langsung keluar memang, pasti putus Depo. Oh ya. Jadi ada, kalau kita mulai dengan masa-masa perintisan, ya. Halo. Ya, lanjut Ibu. Ya Bapak, jadi yang saya maksudkan adalah apakah ada batasan tahun mereka yang akan menjadi sasaran untuk diwawancarai? Ya. Oke. Kalau untuk masa-masa perintisan, sekarang Kak Dong mesti kejar ini orang-orang tua yang masih bisa ingat dan masih bisa omong. Begitu. Yang menjadi anggota Sionisasi yang dari awal mereka. Yang kemarin beta itu yang itu mama bendahara, kok itu mama yang ajak beta kopi berdoa di depan suami itu. Rasanya itu informan yang masih kaya depung informasi, belum digali. Cepat-cepat sudah, jangan sampai Tuhan lebih dahulu rekotong begitu. Jadi itu. Jadi untuk perintisan tuh Kak Dong kumpul saja tokoh yang usianya pokoknya yang tahun 80 mereka sudah ada di jemaat itu. Dan masih ada sekarang. Itu untuk masa-masa perintisan. Nanti kalau itu data-data yang kedua yang beta bilang rayon-rayon, kalau Bapak Dong suka kasih kumpul paduan suara, nama paduan suara rayon di berapa banyak paduan suara di jemaat, berapa banyak persekutuan doa di jemaat, berapa banyak kelompok par di tiap rayon. Nah, itu nanti informannya kita sudah akan mulai bikin FGD, dan FGD itu undang pemuda, badan pengurus pemuda, badan pengurus perempuan, badan pengurus persekutuan doa, badan pengurus kaum bapak, lansia. Itu agak orang-orang muda semua yang aktif sekarang. Tentu nanti kita akan bikin juga FGD dengan tokoh-tokoh terdahulu. Kalau data-data sudah ada, mereka akan bercerita lebih jauh. Kita dapat informasi bagaimana persekutuan pada waktu dulu. Kalau orang mati begitu, ya bagaimana dong membantu untuk menangani duka cita itu. Apakah beli peti di furniture atau dong bakumpul kau bikin peti. Lalu bagaimana dengan misalnya pada waktu dulu itu ibadah kampung. Apakah pakai tanda pengenal ibadah kampung tuh pakai tiup toisko atau masing-masing dia dong pun jam. Nah, sekarang sudah tiup tois lah barangkali jam. Tentukan jam 8 dong sudah datang. Tapi dulu pasti beda. Nah cerita-cerita itu akan kita gambarkan di panca pelayanan itu dari masa ke masa. Dulu dia begini, sekarang dia begini. Supaya nanti generasi baru di Sasi kalau baca itu udah bilang, oh dulu kotong orang tua dong bentuk persekutuan ternyata begini dong, senang dong baca. Kotong akan kehilangan kalau kotong sudah lanjutkan itu begitu. Dia diakonia tentang janda-janda, anak yatim. Dulu diakonia uang belum banyak tapi jemaat kumpul untuk bantu diakonia itu dengan kalau musim musim hujan semua bantu ini. Janda untuk kerja di kebun atau duda untuk kerja di punya. Nah itu dia. Itu nanti sumbernya sudah narasumbernya sudah lebih orang-orang masa kini ya yang aktif di kategorial, fungsional dan UPP. Kita bikin FGD, tapi sekarang kejar dulu yang usia 80, 70, 60 tahun. Begitu kira-kira. Baik, mungkin teman-teman dong masih ada Ibu Pendeta. Kalau tidak ada, saya ada satu Bapak. Ya. Ya, menyangkut dengan jadwalnya Bapak, menyangkut dengan schedule-nya Bapak. Karena kemarin dalam diskusi dengan Bapak, Bapak lagi tangani 2 proyek yang sama sejarah gereja. Mungkin Bapak bisa kasih kami gambaran tentang
Bapak punya jadwal untuk mengerjakan 2 proyek yang ada itu, karena berhubung dengan tahun depan 2023 ini Bapak ada sidang jemaat. Nah, dalam diskusi kami pertemuan awal ketika Ibu Pendeta memanggil kami 5 orang ini untuk menjadi tim, Ibu Pendeta punya salah satu mimpi bahwa nanti dalam persidangan tahun depan itu kalau bisa kita sudah temukan satu tanggal yang tepat untuk diputuskan dalam persidangan menyangkut dengan tanggal ulang tahun jemaat itu. Tahun jemaat. Nah, mungkin Bapak bisa kasih kami gambaran tentang Bapak punya proyek supaya bisa jadi dasar kami 5 orang ini, kami punya jadwal kerja mulai kapan sampai kapan, dan kami harus mengumpulkan data sampai di kapan untuk kemudian kami mulai melibatkan Bapak untuk Bapak lanjut dengan mungkin proyek sejarah gerejanya Sion ini Bapak. Yang saya maksudkan itu Bapak, mungkin gambaran tentang jadwalnya Bapak, supaya menjadi acuan bagi kami, semangat bagi kami untuk kira-kira kami butuh waktu seberapa lama untuk kami bisa kumpul data mentah ini dengan dasar-dasar yang sudah Bapak kasih, sehingga kemudian mungkin ketika Bapak sudah lowong, kami langsung mungkin bisa menghubungi Ibu Pendeta selaku KMJ untuk mungkin bertemu dengan Bapak secara khusus untuk proyek Sion ini bisa dimulai sudah Pak. Makasih Bapak. Oke. Nah, boleh tahu apa sidang majelis jemaat tuh tahun depan tuh biasa bulan apa sidang? Kalau untuk sidang bulan depan kesepakatan kami di TTU Bapak, dia mungkin jatuhnya di Desember 2023. Itu sidang jemaatnya Bapak. Mungkin didahului dengan sidang majelis jemaatnya sekitar jatuhnya di, kalau tidak salah Juni. Bisa Juni Bapak. Nah, ya tadi itu sidang mana yang menjadi apa deadline untuk jemaat tahu dia pun tanggal kelahiran, tanggal terbentuk. Dalam diskusi jemaat. Sidang jemaatnya Bapak. 23 Desember 23 iya, itu. 23 itu Pak. Ya. Sebenarnya kalau misalnya apa kita mau kerja keras tahun 2023 itu sebelum Desember buku bisa jadi. Begitu. Tergantung dari Bapak dong yang mau lijah kasih kumpul data. Sebab kalau data ada di narasi gampang. Begitu. Jadi katakanlah ya Bapak dong kerja kumpul data dari September ini sampai November. Bapak dong kumpul data. Begitu selesai semester, awal Desember, beta data. Awal Desember. Datang bawa, atau tak usah datang dulu. Begitu Bapak dong akhir November kumpul data, habis kirim ke si beta di data-data cerita dong tadi. Begitu. Jadi begitu awal November mahasiswa habis apa semester ya beta bikin dia punya outline berdasarkan Bapak dong punya yang data-data itu beta mulai outline, kita mulai dengan TTU di zaman pra-Kristen dengan dinamika politik, dinamika budaya. Sesudah itu masuknya kekristenan di TTU pasti akan merujuk di Immanuel Kepha dan Petra. Lalu kemudian masa perintisan mulai dengan Petra, kalau kita sudah dengar tadi. Mulai Petra dan ada satu rayon di Sasi, misalnya begitu kalau kau bayangkan. So bikin dia pun outline dan beta mulai kasih masuk dia pun narasi-narasi sedikit berdasarkan data yang Bapak dong dapat. Nah, katakanlah sekitar Desember pertengahan beta datang bawa itu semua sebelumnya besok kirim kasih Bapak dong tim kotong baca itu outline dengan dia pun narasi singkat yang data-data Bapak dong kasih data-data kasar. Kita periksa habis kalau kita setuju sepakat maka mulai Januari kita kejar yang rayon-rayon tadi. Maka di sidang bulan Desember 2023 ada di pembuku naskah kasar. Di pembuku itu tergantung pada kita dapat data tanggal lahir, tanggal berdirinya jemaat Sasi itu berapa.
kalau dia misalnya tanggal berdirinya 5 Juli, misalnya 5 Juli, maka mulai Desember sampai Desember 2023 itu kita bikin licin di pembarang supaya tanggal bulan Mei 2024 siap cetak. Begitu tanggal 5 Juli langsung luncurkan itu buku. Bikin perayaan pertama ulang tahun Sasi, langsung luncurkan buku, lalu kemudian bikin kegiatan-kegiatan, katakanlah bikin lintas alam, untuk bikin napak tilas, mulai dari suruh dong jalan dari Petra datang di Sasi, jalan jauh ke sana itu berapa kilo? Tiga 2-3 kilo Bapak. 3-4 bisa Bapak. Sambil jalan itu bikin pos pendeta pertama di situ dong berhenti kok, dong bikin yel-yel atau bikin satu pertanyaan di situ, tim cari, bikin sama kayak cari jejak di Pramuka. Ya, habis itu jalan lagi sampai di pos 500 meter, kemudian pos pendeta sapa atau penatua perintisan sapa di situ. Begitu. Jadi dia jadi perayaan yang menarik. Lalu sampai di gereja situ mulai lomba nasi kuning kah, natoni kah, atau lari karong kah. Itu 2-3 hari sebelum tanggal 5 Juli, misalnya begitu. Lalu 5 Julinya puncak perayaan dengan ibadah dan pengumuman pemenang atau apa. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana kawan-kawan? Pas semua kok? Dari saya pas, Bapak. Ya, Bapak Lino pas. Ibu Pendeta? Pas. Bapak Ima mungkin? Cukup. Oh ya, Kakek Ega? Yesus pulang kok, ibadat tadi. Ibadah. Ya. Baik Bapak. Mungkin sebelum kotong akhiri ini beta di sini ada 3 hal yang beta sampaikan sebagai penutup atas kotong punya pertemuan ini malam. Yang pertama Bapak, tentunya kotong punya pertemuan ini malam akan menjadi pertemuan awal jika di dalam kami tim bekerja mengumpulkan data, menggali informasi dan lain-lain, ada hal-hal yang mungkin perlu untuk kami komunikasikan dan juga kami sampaikan ke Bapak. Mungkin saat ini kami mohon izin untuk nanti mungkin kami sampaikan melalui japri atau hal-hal yang bersifat konsultatif. Bikin Zoom lagi. Ya. Oke, baik Bapak. Karena mungkin ada hal-hal yang dalam kami berupaya untuk mendata itu, ada hal-hal yang perlu untuk kami konsultasi dengan Bapak. Kami akan konsultasi, kami akan informasikan, itu yang pertama. Dan yang kedua Bapak, menyangkut dengan pertemuan ini malam, kami sangat syukuri Bapak, karena memang sejak kami pertemuan awal, jeda waktu yang ditentukan ketika kami dipanggil dengan waktu perhadapan mungkin sangat sempit, tetapi dalam komunikasi dengan Bapak, kemudian Bapak setujui untuk kita Zoom ini malam, hari Jumat hari ini, dan informasi-informasi ini sekaligus kami mohon izin Bapak, sejak awal kami rekam Zoom yang sudah 2 kali ini, 2 link ini kami rekam untuk mungkin dalam perjalanan kami bekerja ada hal-hal yang perlu kami koreksi, kami sisa dengar ulang, kami dengar kembali dan kami bisa langsung perbaiki. Yang ketiga Bapak, menyangkut dengan hal-hal lain, mungkin tupoksi kami 5 orang di luar Ibu Pendeta adalah tupoksi kami itu membutuhkan informasi dari Bapak, dan kami akan berupaya untuk mengumpulkan data yang sebaik mungkin. Tetapi mungkin ketika data sudah terkumpul, hal-hal menyangkut dengan jadwal pertemuan ataupun menyangkut dengan percakapan intens khusus majelis jemaat dengan Bapak, menyangkut dengan penulisan, menyangkut dengan pengolahan data sampai kepada proses penulisan, itu nanti akan menjadi tanggung jawab majelis. Jika majelis wenangkan itu kepada kami, mungkin nanti kami tim lanjut untuk berkomunikasi dengan Bapak. Mungkin kami akan lanjut, karena kami tidak tahu tanggal 4 ini nanti majelis jemaat berhadapan kami ini dengan jeda waktu sampai kapan Bapak, dan kami menyesuaikan.
Dan yang paling terakhir Bapak, untuk malam ini kami sekali lagi terima kasih Bapak. Saya sampaikan kepada Ibu Pendeta percakapan dengan Bapak di WA, dan itu terlepas dari kami tim, tetapi mungkin saya dengan Ibu Pendeta sebagai anak, sebagai adik, kami juga belajar dari salah satu pertanyaan ketika Bapak sampaikan kepada saya lewat WA itu, apa yang Bapak mau buat untuk Ibu, untuk gereja yang sudah membesarkan Bapak, dan itu saya pikir itu satu refleksi yang cukup baik bagi kami, dan semangat itu yang nanti kami tim juga akan pakai untuk kumpul data. Semangat itu, semangat pesan Bapak dalam satu state yang Bapak japri ke saya itu, kami akan pakai semangat itu untuk kumpul. Mungkin itu saja Bapak, banyak-banyak terima kasih untuk pertemuan ini malam. Oke, mantap saudara. Betul ya, Ega sudah tambah gemuk kok. Dia sukses. Sukses memang. Apa dia hot body? Kefamanan. Jurang yang dalam Bapak. Oke, terima kasih untuk pertemuan. Nanti beta kirim kira-kira minggu depan ya. Yang Siap, Bapak. kisi-kisi. Kisi-kisi pertama dulu, kisi-kisi yang kedua jangan, nanti Bapak dan Mama langsung lihat gugup memang kok banyak. Untuk kisi-kisi itu. Nah. Siap. Oke. Baik, makasih Bapak. Untuk tutup pertemuan kami minta Kakak Ega pimpin kita dalam doa. Mari kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa. Kami terus mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu. Tuhan menuntun kami dalam diskusi kami secara virtual ini dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Tuhan berikanlah kami hikmat, kebijaksanaan, serta kekuatan dari Tuhan, dan kami boleh mengawali serta kami boleh mengakhirinya seturut dengan kehendak Tuhan. Memberkati kami semua di masing-masing tempat kami, dan biarlah kasih Tuhan senantiasa ada bersama kami. Kami akan melanjutkan setiap aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kami, dan kami bermohon kepadamu agar Tuhan senantiasa memberkati dan menolong serta memimpin kehidupan kami masing-masing. Saat ini kami bersyukur karena dalam keadaan kami saat ini, sekalipun secara virtual, tetapi kami boleh mempererat ikatan kasih kami, dan kami sama-sama mendukung hamba-Mu Bapak Eben Nubantimo yang dengan penuh sukacita memberikan kami ilmu secara gratis, dan kami berharap Tuhan berikan kepada hamba-Mu Bapak Eben kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang, sehingga hamba-Mu Bapak Eben dapat menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan ini dengan penuh syukur dan sukacita. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu, mengampuni setiap salah dan dosa kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta, Ibu Vika, calon vikaris, Pak Pendeta, dan Bapak-Bapak dosen. Baik Bapak, semangat nanti kami semangat untuk ada itu Opa Adek. Itu dia belum mengerti. Dia belum mengerti. Kami berharap Bapak mungkin nanti hadiah Natal, hadiah tahun baru yang paling baik, Bapak doakan kami supaya kami bisa himpun data secepat mungkin. Bapak hadir di awal Januari mungkin sebagai hadiah Natal tahun baru untuk kami. Siap. Ya, baik. Oke. Ya. Makasih Bapak, titip salam untuk Mama dan adik-adik. Oh, dia ada dengar di sini di sebelah. Baik, Pak. Oke. Ya, selamat malam, Bro. Yo, selamat. Salam Bapak, selamat malam.